Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam manajemen pemasaran. Pada minggu ini kita akan mempelajari tentang mengelola perdagangan eceran dan pedagang grosir. Nah, di sini apa itu pedagang eceran? Jadi pedagang eceran atau retailing yang sering disebut itu termasuk semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa langsung ke konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi dan non bisnis. Sedangkan pengecer atau retailer atau di sini toko eceran atau retail store adalah semua badan usaha yang volume penjualannya terutama datang dari penjualan eceran. Nah, di sini ada beberapa jenis pengecer utama toko, yaitu satu ada toko khusus atau toko barang khusus, yaitu toko lini produk dijual dengan sempit dengan berbagai pilihan yang sama. Nah, seperti toko sepatu, toko bunga, toko pakaian, dan toko perlengkapan olahraga. Yang dua ada department store atau toko serba ada, yaitu toko yang menjual beberapa lini produk, biasanya menjual pakaian, perlengkapan, dan barang kebutuhan rumah tangga. Dan biasanya tiap lini tersebut beroperasi sebagai departemen tersendiri yang dikelola oleh pembeli spesialis atau pedagang khusus. Yang ketiga ada pasar swalayan, yaitu toko di mana operasinya lebih besar dengan biaya dan margin yang rendah, tetapi bervolume tinggi. Jadi swalayan dirancang untuk melayani semua kebutuhan konsumen seperti makanan dan produk-produk perawatan rumah. Yang kelima itu ada toko kelontong atau toko kenyamanan atau convention store dulu. Nah, convention store ini yaitu toko yang relatif kecil dan terletak di daerah pemukiman dan mempunyai jam buka yang panjang selama 7 hari selama seminggu, serta menjual lini dalam produk bahan pangan yang terbatas dan memiliki tingkat perputaran tinggi. Itu ada toko diskon. Nah, diskon store yaitu toko yang menjual barang standar dengan harga lebih murah karena mengambil margin yang lebih rendah dan menjual dengan volume yang tinggi, dan umumnya menjual merek nasional bukan merek bermutu rendah. Nah, ada pengecer potongan harga atau off-price retail, yaitu toko di mana membeli dengan harga yang lebih rendah daripada harga pedagang besar dan menetapkan harga untuk konsumen lebih rendah daripada harga eceran. Nah, sering merupakan barang sisa, berlebih, dan tidak reguler yang diperoleh dengan harga yang lebih rendah dari produsen atau pengecer lainnya. Yang ketujuh itu ada toko super atau superstore, yaitu toko yang rata-rata memiliki ruang jual yang sangat luas dan bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen akan produk makanan dan bukan makanan yang dibeli secara rutin. Nah, di sini toko itu dapat dibedakan menjadi toko kombinasi sama pasar hyper atau kombinasi store, itu diversifikasi usaha swalayan ke bidang obat-obatan, dan hipermarket yaitu toko yang menggabungkan prinsip-prinsip pasar yang swalayan, toko diskon, serta pengecer gudang. Ragam produknya lebih dari sekedar barang-barang rutin yang dibeli, tapi meliputi mebel, peralatan besar dan kecil, pakaian, dan beberapa jenis lainnya. Yang ketiga itu ruang pamer katalog, yaitu menjual banyak pilihan produk bermerek, markup tinggi, perputaran cepat dengan harga diskon. Nah, pelanggan memesan barang tersebut dari suatu area dan pengambilan barang di toko. Memposisikan diri mereka menawarkan satu dari 4 tingkat layanan, yaitu ada satu swalayan, itu adalah dasar dari semua operasi diskon. Banyak konsumen bersedia untuk melakukan proses mencari, membandingkan, memilih sendiri untuk menghemat uang. Nah, di sini ada memilih sendiri, pelanggan mencari barang mereka sendiri walaupun mereka dapat meminta bantuan. Yang ketiga itu layanan terbatas, yaitu pengecer ini dapat memilih lebih banyak barang dan jasa belanja seperti kredit dan tawaran pengembalian barang. Itu pelanggan membutuhkan lebih banyak informasi dan bantuan. Dan terakhir layanan penuh, yaitu wiraniaga siap untuk membantu dalam setiap tahap proses mencari, membandingkan, memilih. Jadi pelanggan yang suka ditunggui memilih toko jenis ini. Nah, di sini ada kategori usaha eceran non toko. Jadi di sini ada penjualan langsung, disebut juga sebagai penjualan multilevel dan pemasaran jaringan dengan ratusan perusahaan menjual dari pintu ke pintu atau kegiatan penjualan di rumah. Contohnya itu seperti Amway yang memberi kompensasi persentase penjualan. Terus ada pemasaran langsung,
pemasaran langsung, yakni pemasaran surat langsung, pemasaran jarak jauh atau marketing, pemasaran televisi respon langsung atau belanja elektronik dan katalog. Nah, di sini contohnya seperti Amazon.com sebagai situs penjualan online yang sukses. Terus ada juga mesin otomatis, yaitu menawarkan berbagai barang seperti minuman ringan, kopi, permen, surat kabar, majalah, dan lain-lain di berbagai tempat. Nah, contohnya di sini seperti di Jepang, negara dengan mesin otomatis terbanyak. Dan Coca-Cola itu memiliki lebih dari 1 juta mesin otomatis ini. Terus, nah, adapun kategori usaha eceran non-toko yaitu layanan pembelian, yaitu pengecer tanpa toko yang melayani klien tertentu, biasanya karyawan organisasi besar yang ingin membeli dari sejumlah pengecer yang setuju memberi diskon sebagai imbalan keanggotaan. Nah, ada lingkungan ecer baru. Nah, di sini pedagang eceran korporat. Itu ini ada toko rantai korporat, yaitu 2 atau lebih gerai yang memiliki dan dikendalikan. Di sini menerapkan pembelian dan pengadaan barang terpusat seperti lini barang yang sama. Contohnya seperti GAP, Puteribat, dan Whole Everything. Nah, rantai sukarela itu adalah kelompok pengecer independen yang disponsori pedagang grosir yang terlibat dalam pembelian jumlah besar dan barang umum, contohnya Independent Grocer Alliance atau IGA. Itu koperasi pengecer ya, pengecer independen menggunakan organisasi pembelian pusat dan promosi dan usaha promosi gabungan, contohnya Associated Grocer AC Hardware. Terus koperasi konsumen itu perusahaan eceran yang dimiliki oleh pelanggannya. Anggota menyumbangkan uang untuk membuka toko mereka sendiri, memberikan suara untuk kebijakannya, memilih kelompok untuk mengelolanya, dan menerima dividen. Organisasi waralaba, asosiasi kontraktual antara pewaralaba dan terwaralaba, terkenal di sejumlah bidang produk dan jasa, contohnya McDonald, Subway, Pizza Hut, Julilub, dan 7-Eleven. Nah, konglomerat pedagang. Di sini koperasi yang menggabungkan beberapa lini dan bentuk eceran berbeda di bawah kepemilikan pusat dengan beberapa integrasi distribusi dan manajemen. Allen Road PLC dengan Dunkin Donuts dan Baskin Robbins, serta sejumlah pengecer Inggris dan kelompok penjual anggur dan minuman beralkohol. Nah, di sini ada lingkungan ecer baru. Nah, contohnya itu seperti Whole Food Market atau gerai makanan yang memberi contoh lingkungan eceran baru seperti karyawan siap membantu dan produk yang unik. Terus ada juga di sini perkembangan lingkungan eceran lainnya, yaitu bentuk dan kombinasi eceran baru. Contohnya itu seperti Loblaws Supermarket yang menambahkan klub kebugaran di toko. Terus ada juga pertumbuhan persaingan antar jenis. Contohnya seperti department store yang harus bersaing dengan jenis toko berbeda, seperti toko diskon dan ruang pamer katalog karena memiliki konsumen yang sama dengan penjual jenis barang yang sama. Persaingan antara pengecer berbasis toko dan non-toko. Nah, di sini contohnya seperti Kmart yang memperluas bisnis dan membuka penjualan online. Terus pertumbuhan pengecer raksasa itu contohnya seperti Walmart Supercenter yang menggabungkan barang makanan dan pilihan barang bukan makanan. Terus penurunan pengecer pasar menengah. Itu contohnya Kohl. Itu memperoleh kesuksesan saat memasukkan nama-nama trendy seperti Vera Wang dan majalah Elle untuk merancang lini eksklusifnya. Terus ada juga yang namanya profil global pengecer utama. Kini banyak pengecer dengan format unik dan posisional merek yang kuat di negara lain sepertinya hypermarket, Carrefour dari Perancis. Nah, masuk ke keputusan pemasaran. Jadi itu ada pasar sasarannya. Sebelum pengecer mendefinisikan dan menentukan profil pasar sasaran, pengecer tidak dapat membuat keputusan konsisten tentang pilihan produk, dekorasi toko, pesan, dan media iklan. Nah, di sini ada pilihan produk. Jadi sebelum pengecer mendefinisikan dan menentukan profil pasar sasaran, pengecer tidak dapat membuat keputusan konsisten tentang pilihan produk, dekorasi toko, pesan, dan media iklan. Nah, kemungkinan pengembangan strategi diferensiasi produk itu menampilkan merek
nasional yang eksklusif yang tidak tersedia di pengecer pesaing, menampilkan hampir seluruh barang merek pribadi atau private label, menampilkan acara besar tentang barang yang unik, menampilkan barang yang mengejutkan atau terus berubah. Jadi kemungkinan pengembangan strategi diferensiasi produk menampilkan barang terkini atau terbaru terlebih dahulu, menawarkan layanan sesuai customization barang, terus menawarkan pilihan bagi target yang sangat dicari. Terus pengadaan barang di sini setelah memutus strategi pemilihan produk, pengecer harus menentukan sumber barang, kebijakan dan praktek. Nah, pengecer dengan cepat itu meningkatkan keterampilan dalam meramalkan permintaan, pemilihan barang, pengendalian stok, alokasi ruang dan tampilan. Contohnya seperti Trader Joe's memiliki jaringan pengadaan barang internasional yang dapat meluncurkan produk baru sepanjang waktu dan memastikan tidak ada barang tak populer bertahan lama dalam toko. Untuk ada harga. Nah, harga di sini pengecer harus memperhatikan taktik penetapan harganya. Jadi contohnya seperti Walmart yang mengabaikan penetapan harga obrat dan lebih menyukai penetapan harga rendah setiap hari. Terus yang ketiga itu jasa. Yang baruan jasa dapat diberikan antara lain layanan pra pembelian mencakup penerima telepon dan pesan melalui surat, iklan dan lain-lain. Layanan pasca pembelian yaitu mencakup pengiriman, pembungkusan hadiah, pengukiran nama dan lain-lain. Yaitu ada layanan tambahan mencakup informasi umum, tempat parkir, toilet, kredit dan lain-lain. Terus kita masuk ke atmosfer toko, yakni elemen lain dalam melengkapi toko. Contohnya seperti toko Sony Style menggunakan aroma jeruk, mandarin dan sedikit vanila yang dirancang khusus. Nah, kegiatan pengalaman toko di sini ada pertumbuhan e-commerce memaksa pengecer tradisional merespon dengan membangun atmosfer berbeda, termasuk menciptakan hiburan dalam toko. Contohnya seperti Victoria's Secret menggunakan konsep teater eceran sehingga pelanggan merasa berada dalam suasana di novel romantis. Itu ada komunikasi. Ini dapat dilakukan melalui pemasangan iklan, penjualan khusus, penerbitan kupon diskon, dan juga hingga program penghargaan kepada konsumen yang paling sering berbelanja dan lain-lain. Terus ada keputusan lokasi. Di sini pengecer dapat menempatkan toko-tokonya di lokasi pusat kawasan bisnis, pusat belanja regional, pusat perbelanjaan setempat, jalur belanja, lokasi di dalam sebuah toko yang lebih besar. Nah, contohnya di sini ada Dunkin Donuts menempatkan unit baru dan ruangan khusus pada toko atau pusat kegiatan lebih besar seperti bandara udara atau sekolah. Nah, di sini ada label pribadi atau private label brand. Itu adalah merek yang dikembangkan oleh pengecer atau pedagang grosir. Contohnya seperti makanan anjing Walmart Odroid telah melampaui Purin dari Nestle sehingga makanan anjing paling laris. Peranan merek pribadi. Jadi alasan perantara mensponsori merek pribadi yaitu lebih menguntungkan sebab dapat menekan biaya produksi dan distribusi. Pengecer mengembangkan proyek toko eksklusif untuk mendiferensiasikan diri dari pesaing. Namun sebagian besar pengecer telah kembali ke strategi tanpa merek bagi barang konsumen dan obat. Contohnya seperti Mujirushi Rohi atau Muji terkenal sebagai perusahaan pengecer di Jepang dengan etos tanpa merek dan menetapkan harga yang lebih rendah. Nah, ancaman label pribadi adapun ancamannya. Di sini ada ancamannya yang berupa kini pengecer membangun kualitas yang lebih baik untuk merek tokonya dan menekankan kemasan yang menarik. Jadi contohnya seperti Safeway yang mengeluarkan dana hingga 100 juta dolar untuk mengiklankan produknya. Kita masuk ke sekarang perdagangan grosir, yaitu mencakup semua kegiatan dalam penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kembali untuk keperluan bisnis. Nah, perbedaan pedagang grosir dengan pengecer yaitu pedagang grosir tidak terlalu memperhatikan promosi, atmosfer, dan lokasi. Dan transaksi grosir lebih besar dari eceran. Pemerintah menangani pedagang grosir dan eceran dengan cara berbeda berdasarkan peraturan hukum dan pajak. Tidak ada jenis pedagang grosir utama, ada pedagang grosir, ada pedagang grosir layanan penuh, ada pedagang grosir layanan terbatas, pialang dan agen, cabang dan kantor produsen, serta pengecer, pedagang grosir khusus. Jadi pedagang grosir efisien dalam melakukan fungsi
penjualan dan promosi, pembelian dan pembentukan pilihan barang, pemecah jumlah besar, pergudangan, transportasi, pembiayaan, penangguhan risiko, informasi pasar. Nah, adapun tren dalam perdagangan grosir itu contohnya seperti 4 cara memperkuat hubungan perdagangan grosir dengan produsen, yaitu mengusahakan kesepakatan yang jelas, mengusahakan kesepakatan yang jelas dengan produsen tentang fungsi yang diharapkan di saluran pemasaran, mendapatkan gambaran kebutuhan produsen dengan mengunjungi pabrik, memenuhi komitmen ke produsen dengan memenuhi sasaran volume, membayar tagihan tepat waktu, dan lain-lain, mengidentifikasi dan menawarkan layanan bernilai tambah untuk memantau pemasok. Contohnya yaitu W.W. Grainger, yaitu perusahaan pemasok produk pemeliharaan fasilitas yang dibantu lebih dari 1.300 produsen untuk menawarkan pada pelanggan lebih dari 800.000 persediaan dan suku cadang perbaikan secara keseluruhan. Nah, sampai sini materi kita hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.